aku baca. Cerita apa sih? Malam pengantin malah nonton pembantu naik ke tempat tidur, lalu dipaksa minum teh selir. Menurutku, nikah sama Huo Yuming mending nikah sama kakaknya, Huo Qingyun, si bungsu yang lumpuh. Tambah sepasang anak kembar lucu. Melahirkan tanpa sakit, langsung mewarisi harta. Itu baru bahagia. Masa sih? Asal ngomong aja bisa pindah dunia. Lah aku tiap hari bilang pengen kaya, kok belum kaya? Yuming, besok kakak bangun. Nggak mau minum teh selirku gimana? Jangan takut kalau dia nggak mau. Aku punya cara buat maksa dia minum. Anak perempuan bangsawan kecil, bisa apa? Awalnya sudah neraka. Nggak bisa, aku harus ganti buku. Selamat, tuan rumah masuk ke sistem ruang. Anda bisa kumpulkan poin dengan mengalahkan penjahat untuk menukar alat. Pengingat, poin Anda sekarang 0. Kalau poin yang didapat seminggu kurang dari 50, tubuh dan kesadaran asli akan dihapus oleh sistem. Ruang. Aku ingat di novel, lu siang-siang nggak punya kekuatan. Tapi dengan sistem ini, aku bisa bertahan dan jadi tokoh utama. Hah, sistem apa ini? Nggak ada bonus pemula. Jangan coba-coba bohongi aku. Selamat, tuan rumah dapat alat pemula. Tongkat suara jarak jauh. Tongkat ini bisa langsung mengirim suara hati Anda ke semua orang di halaman. Biarkan semua orang mendengarnya. Suara jarak jauh. Dapat. Ayo semua sini lihat. Putra kedua Marquis Huo, Huo Yuming dan pelayan Lin Xiaowan sedang bermesraan di ranjang pengantin istri utama. Sampai lupa segalanya. Wah, ranjangnya besar banget. Hei semua sini, di dalam. Ibu, kenapa ibu datang? Bernie si Kelai Pilayan ini berkali-kali menggoda tuannya di malam pengantin. Cepat berlutut. Ibu, aku yang bertanggung jawab. Aku yang mencintai Xiaowan. Ini bukan salahnya. Hukum aku saja. Hukum aku saja. Ibu dan anak ini di buku memang selalu kompak. Memaksa istri utama minum teh selir, lalu menggunakan alasan tidak punya keturunan untuk mengusir istri utama dari rumah. Ingin berakting di depanku. Mimpi, putra kedua Huo memang penuh kasih. Apakah kata-kata yang baru saja kau ucapkan benar-benar akan kau lakukan? Kata-kata apa? Hukum aku saja. Katanya anak perempuan dari keluarga Lu ini lembut. Tidak berani bernapas keras. Kenapa tidak seperti yang diceritakan? Sekali berkata, tidak bisa ditarik kembali. Ibu, menurut hukum kerajaan, pelayan yang tidak tahu malu menggoda tuannya. Hukumannya apa? Cambuk 100 kali. Nyonya, jangan-jangan kau mau menghukum tuan. Berani dia. Selamat, host berhasil membuka item, tamparan kuat. Poin hukuman bertambah 10. Dengan buff, rasanya berbeda. Lu siang-siang. Kau. Putra kedua. Putra kedua Huo yang mulia. Hukuman cambuk bisa dihindari. Cukup 10 tamparan. Yuming. Ibu, siang-siang meskipun anak selir, tapi juga anak keluarga kaum. Anak perempuan yang tercatat dengan jelas. Malam pengantin menerima penghinaan besar. Harus berbagi suami dengan pelayan yang merangkak ke ranjang. Siang-siang benar-benar tidak bisa melakukannya. Apakah kamu masih ingin bercerai? Tidak boleh, ini akan tersebar. Bagaimana dengan muka keluarga Marquis? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Mana ada pria yang tidak punya selir? Bukan bercerai tapi tukar menikah. Aku akan menikahi kakakmu, putra tertua Marquis Huo Qingyun. Lu siang-siang kamu gila ya? Kamu mau menikahi kakakku yang seperti mayat hidup itu? Putra kedua Marquis, jaga sopan santunmu. Yuming. Benar, dia adalah jenderal besar yang diangkat langsung oleh kaisar.
Setara dengan wakil Perdana Menteri istrinya. Bisa diberi gelar Nyonya Pembuat Nasib. Sejak pertempuran Lingkungan. Dia sampai sekarang belum sadar. Kamu mau jadi janda muda. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Lagi pula tadi aku dengar. Kamu dengan pelayan itu di sana, Hem. Menikahimu apa bedanya dengan jadi janda muda? Kamu. Baik, hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Nanti jangan cari aku lagi. Nyonya ini adalah rumah putra tertua. Ibu Marquis bilang putra tertua masih terbaring di tempat tidur. Upacara pernikahan bisa dihemat. Silakan beristirahat lebih awal. Tidak heran Hwo Qingyun tidak bisa bangun. Hidup di sini. Orang baik pun bisa sakit. Untung aku punya ruang pribadi. Menurut pengalamanku membaca novel bertahun-tahun, menyembuhkan penyakit adalah hal mudah. Novel bilang, Hwo Qingyun ini rupanya seperti dewa. Aku ingin lihat seperti apa rupanya. Wah, ini bukan dewa. Ini benar-benar dewaku. Wajah ini, garis wajah ini, ternyata suamiku. Seorang jenderal yang sering berperang, pasti tubuhnya juga bagus. Suami, jangan marah ya. Aku ini istri sahmu. Istri apa aku kapan menikah? Aku terbaring di sini diawasi saja belum cukup. Masih dipaksa menikahi wanita seperti ini. Saya menyentuhmu itu sah dan legal. Menjamahku? Dari mana dia muncul? Bicaranya begitu berani. Aduh, siapa yang memukulku? Wanita jahat, lepaskan ayahku. Laki-laki dan perempuan tidak boleh saling menyentuh. Jangan berani bersikap tidak sopan pada ayahku. Ini adalah anak-anak yang diadopsi oleh Hwo Qingyun. Suami tampan lumpuh di tempat tidur. Anak kembar lucu tanpa rasa sakit membesarkan anak. Aku benar-benar pemenang dalam hidup ini. Salah paham. Aku dan ayahmu adalah pasangan yang sah. Bukan pelecehan, pertama kali bertemu, aku adalah ibumu. Di novel dikatakan, kedua anak ini selama ini mendapat perlakuan buruk di panti. Makan kenyang dan berpakaian hangat adalah mimpi. Karena itu sifat mereka juga tidak menentu. Jangan mendekat. Suka. Tidak suka, aku punya lagi. Sate kambing dan tanghulu. Bibi bilang, jika ayah menikah, pasti akan mengusirku dan adikku. Tapi wanita ini tampaknya tidak seburuk yang dikatakan. Cepat makan. Anak sialan, sudah berapa kali aku bilang jangan lari-lari. Adikmu tidak bisa bicara. Apa telingamu juga tuli? Ternyata di sini, kena deh. Cepat keluar. Berhenti di hadapanku. Berani memukul anakku? Apa kau anggap aku sudah mati? Berhasil menghina penjahat, poin siksaan bertambah 5. Aku adalah bibi pengurus panti ini. Siapa kau berani memukulku? Aku, dasar wanita jahat. Aku beritahu kau, aku adalah istri sah Hwo Qingyun, Lu Xiangxiang. Siapa lagi kalau bukan malam ini? Gadis Castle Yang Daireman oleh Tuan Muda kedua. Panti ini di bawah kendali nenek. Aku adalah pengiring nenek, kau memukulku. Aku lihat bagaimana kau menjelaskan pada nenek, HMPH. Anjing yang mengandalkan tuannya, harimau tidak menunjukkan taring, terjatuh dan mengakui kesalahan. Di hadapanku menyiksa anakku, nenek tua sialan. Aku lihat kau tidak ingin hidup lagi. Kamu benar-benar tidak takut dia akan mengadu. Tenang, dia tidak hanya tidak akan mengadu, dia bahkan bisa mengakui kesalahannya sendiri. Hamba ini pantas mati, hamba ini buta. Hamba ini tidak seharusnya mengganggu Tuan Muda dan Nyonya Muda. Hamba ini pantas mati, hamba ini buta. Hamba ini tidak seharusnya mengganggu Tuan Muda dan Nyonya Muda. Hamba ini pantas mati, hamba ini buta. Malam pengantin sudah menunda saya begitu lama. Hampir saja menunda urusan besar saya. Sepertinya dia bukan orang yang dikirim oleh ibu. Apakah dia benar-benar menikah dengan saya secara sukarela? Suami, jangan takut. Saya datang. Jantung ini berdetak begitu kuat.
Sepertinya bukan orang yang hampir mati. Dia bisa mengobati. Tidak, saya harus pergi ke ruang untuk melihat apakah ada obat ajaib yang bisa membuatmu cepat sadar. Aneh, kenapa tidak ada suara? Kemana dia? Sistem, apakah ada obat yang bisa membuat suami saya sadar seketika? Dan sebaiknya juga bisa memperkuat ginjal. Ada, tuan rumah. Nama ini terdengar seperti obat yang bagus. Tuan rumah, obat ini bernilai 100 poin. Poin Anda saat ini adalah 101. Apakah Anda ingin menukarnya? Apa? Botol obat. Menguras semua tabungan saya. Sudahlah, selamatkan Hwoking Yun. Masih khawatir tidak ada hari baik? Tukar. Pengingat lembut. Obat ini perlu dikonsumsi secara berkala untuk melihat hasilnya. Sekali seminggu. Perkiraan konservatif 10 kali perawatan. Apa? Kenapa tidak bilang lebih awal? 10 kali perawatan. Bukankah itu membutuhkan 1000 poin? Apakah saya sedang melakukan tugas atau kerja paksa? Suami, kamu bangun. Obat ajaib ini cukup efektif. Meskipun hanya bangun sebentar, tapi itu awal yang baik. Tugas utama sekarang adalah segera mendapatkan poin. 1 botol 100. Saya menampar baru 5 atau 10 poin. Susah payah menabung. Semua habis. Poin belum cukup. Tangan hampir lemas. Apa tidak ada cara yang lebih mudah dan cepat? Gengzi. Dia sudah begitu kasar sejak pagi. Wan takut. Kapaku tidak mengarah ke wajahmu. Kenapa kamu takut? Lu siang-siang, hari ini adalah hari kedua kamu di sini. Si Harris na kamu bankan pejai untuk memberi salam kepada ibu dan membuat sarapan untuk seluruh keluarga, tapi kamu malah bermalas-malasan di sini. Seperti kata pepatah, kakak laki-laki seperti ayah, kakak perempuan seperti ibu. Aku tidak menyuruhmu memanggilku ibu, itu sudah cukup baik. Kamu malah ingin aku membuat sarapan untuk kalian berdua. Meskipun aku berani membuatnya, apakah kamu berani memakannya? Gengzi. Benar-benar anak perempuan yang tidak terdidik. Kamu terdidik? Ibumu mengajarimu merangkak ke tempat tidur. Ayahmu membesarkanmu untuk menjadi pelayan. 3 ruang 5 mata. Kamu tidak kekurangan 3 cacat. Kamu tidak ketinggalan, bukan? Selamat, Tuan Rumah mendapatkan pengkapaian. Minyak hadiah 80 poin. Ini juga bisa. Ternyata begitu banyak orang jahat di rumah Marquis. Tidak perlu khawatir tidak mendapatkan poin. Gengzi, lihat dia. Lu siang-siang, kamu tunggu saja. Ibu, jangan takut. Adikku terlambat belajar dan sangat penakut. Hanya bisa mengucapkan beberapa kata. Aku dengar mereka mengganggumu. Kamu baik-baik saja. Aku terlambat datang. Tidak terlambat. Ibu, ini yang kamu katakan. Kursi roda yang bisa membawa ayah keluar. Ya. Tapi kayu ini kualitasnya tidak bagus. Hari ini kita akan membeli yang kualitasnya lebih baik dan membuat satu lagi untuk ayahmu. Bagaimana? Beli kayu, beli kayu. Ayo. Ternyata orang yang pingsan juga bisa lapar. Tapi masakanku terlalu keras. Kamu tidak bisa memakannya. Ada. Nyonya, pedagang kayu yang Anda cari.
Hahaha. Yu Cheng, ibu akan pergi melihat Kayu dengan paman. Kamu di sini, jaga ayah dan adikmu, tunggu ibu pulang. Baik. Tunggu aku, sebentar lagi pulang. Ayo. Sudah gelap, kenapa ibu belum pulang? Jangan takut adik, kakak ada di sini. Ibu mengembara. Jangan. Marquis memberi sedekah makanan. Kalian pikir kalian tuan dan nyonya ya? Sekarang orang mati hidup. Membawa 2 anjing liar. Kupikir Lu siang-siang akan segera meninggalkan kalian. Benar kata Nyonya Su? Aku terlalu berharap, bahkan percaya begitu saja pada orang luar. Sudah. Lebih baik pulang dan cari orang untuk menjemput ayah. Ayo pergi. Kamu ngapain? Di mana perempuan itu? Kamu bilang ibumu? Dia tidak membelai Kayaku. Sudah lama pulang. Dia memang sengaja meninggalkan kita. Adik, ayo pulang. Ada apa, adik? Ibu, Dia bukan ibu kita. Tidak ada ibu yang meninggalkan anaknya. tidak, ibu ada di sini. Kayu tidak ada. Dia bilang mau membawa ibu melihat Kayu. Kenapa dia tinggal di restoran? Dan di ruang VIP juga tidak ada Kayu. Jangan-jangan ibu masih di sini. Buruk, ibu dalam bahaya. Ibu, kami datang menyelamatkanmu. Cheng Shuer, aku baru saja mau mencari kalian. Cucu ini membiusku, tidak mau bilang siapa yang menyuruh. Aku akan membuatnya kapok. Untung ibu baik-baik saja. Tidak apa, tempat ini tidak aman, ayo cepat pulang. Jangan khawatir, tuan kedua. Aku sudah suruh orang mengawasi. Pastikan Lu siang-siang tidak keluar kamar sedikit pun. Buruk, ibu, mereka sengaja menjebakmu. Entah menangkapmu bertemu pria lain, atau menangkapmu melukai orang. Mereka akan menyerahkanmu ke pengadilan dan mengusirmu dari keluarga Huo. Lu siang-siang. Perempuan jalang. Kali ini kamu tidak bisa kabur. Ayo, dorong pintunya. Paman, Anak haram, siapa pamanmu? Jangan sembarangan nyebut keluarga, di mana lu siang-siang. Paman, di sini tidak ada orang. Hanya aku dan adikku. Ergongzi, aku rasa si bocah ini sengaja menyembunyikan keberadaan wanita itu. Jangan memaki ibu. Dasar bisu, kalau bukan giliranmu bicara, diam saja. Adik, wanita jahat. Lepaskan adikku. Katakan, di mana SI wanita jalan Luxi Angxiang ITU? Kalau tidak mau bicara, aku akan mengirimmu dan adikmu ke Chunhong Lou untuk bekerja. Lu siang-siang, ternyata kau di sini. Hari ini kau keluar rumah dan bertemu pria lain. Bahkan membawa anak, tidak malukah kau pada kakakku? Katakan, di mana si pria hidung belang itu? Pria hidung belang apa? Huo Yuming, jangan asal tuduh. Ada atau tidak, kita lihat saja. Minggir. Dage. Siapa yang berani menyentuh orangku? Dage, kenapa kau bangun? Kalau aku tidak bangun, tidak akan melihat pertunjukan hari ini. Tidak menghormati kakak ipar, menganiaya anak kecil. Selama ini, beginikah kau memperlakukan istri dan anakku? ayah.
Dage, kau salah paham. Ada yang melihat Lu siang-siang dengan pria lain. Masuk ke kamar sendirian, makanya aku. Lalu, di mana pria itu? Dage, aku. Erdi, pria yang kau maksud itu. Shenbi Maliang berubah. Tolong, ada yang melecehkanku. Ergongzi, tolong aku. Lin Xiaowan, apa yang kau lakukan? Tidak menyangka Nona Lin begitu terbuka. Ya, kalau tidak terbuka, tidak akan memanjat ranjang pengantin pria di malam pernikahan orang lain. Lu siang-siang, diam, Ergongzi. Aku mencoba mendorongnya, tapi tidak bisa. Jangan mendekat. Erdi, inikah yang kau sebut pria baik istriku? Kurasa kau salah orang. Wanita, kau berani di hadapanku. Apa kau menganggap aku sudah mati? Berhenti. Hari ini sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan baik-baik siapa yang menyuruh kalian. Aku peringatkan, ini adalah Jenderal Huo. Siapapun yang berani berbohong di hadapannya, hati-hati dia akan memotong lidahmu. Aku bilang, dia memberiku 100 tael perak. Untuk membuat Nyonya Lu pingsan, dia juga bilang aku tidur dengan Nyonya. Jenderal akan menceraikannya, dan kemudian memberikannya kepadaku sebagai istri. Berdosa. Adik, inilah selir baik yang kau pelihara. Jenderal, jangan dengarkan omongannya. Dia bersekongkol dengan Lu siang-siang. Diam, apa kau punya hak bicara di sini? Lanjutkan. Ingat, hari ini kau hanya punya satu kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Lin Xiaowan selalu datang padaku saat kesepian. Untuk memuaskannya, Nona Lin, kau tidak bisa memakai celana lalu tidak mengaku. Kau ngawur, kapan aku menjadi kekasihmu? Sudah lebih dari setahun kita bersama. Kau bilang aku hebat, kuat, tidak bisa lepas dariku. Tapi selalu ingin menikah tinggi, merasa aku tidak pantas. Kau hanya ingin tidur denganku, tidak mau bertanggung jawab. Kau bajingan, berani menuduhku. Diam, aturan rumah ini tidak kau pelajari. Hari ini jenderal sendiri yang akan mengajarmu. Kau bilang kau berhubungan dengan Nona Lin. Apa ada buktinya? Ada, di bahu kanannya ada tahi lalat merah, sangat menggoda. Aku tidak punya. Pangeran kedua, kita pernah bersentuhan, kau bisa bersaksi untukku. Jangan buru-buru, Nona Lin. Lepaskan bajumu, bukankah itu bisa membuktikan kesucianmu? Lu siang-siang, tak kusangka kau begitu kejam. Di depan umum, membuat Wan Er melepas baju. Ini akan merusak reputasinya, mengambil nyawanya. Saat kalian membawa orang masuk ke kamar istriku, apakah kalian memikirkan reputasinya? Tahi lalat merah. Kau anak sialan. Jangan ganggu adikku. Yun Cheng, bawa adikmu keluar dulu. Menuduh istriku dengan jahat, hukuman mati tidak terhindarkan. Menuduh istriku dengan jahat, hukuman mati tidak terhindarkan. Lu siang-siang sekarang adalah istri jenderal. Ada yang menjelekkan namanya. Maka bunuh dia. Bawa keluar. Nyonya, tidak terkejutkan. Huo Qingyun melindungiku. Rasanya enak punya suami yang mendukung. Sangat menyenangkan. Kakak meski punya jasa militer, tapi membunuh sembarangan, mungkin. Apa menurutmu, adik? Ada yang salah dengan langkah ini. Jenderal ini telah berjasa di perbatasan, dan Kaisar telah memberikan perintah lisan. Mengangkat jenderal ini sebagai jenderal pembantu negara, menjaga keamanan negara. Jika bahkan istri sendiri tidak bisa dilindungi, dengan apa melindungi rakyat? Adik, apa pendapatmu? Kakak bijaksana, bagaimana dengan Wan Er? Keluarga Lin telah melanggar aturan, tidak menghormati kakak ipar. Bawa ke kantor pemerintah, hukum dengan pukulan 50 kali, dan kau sendiri yang mengawasi eksekusinya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Lu Xiangxiang. Istri sahmu. Saya baru saja bangun, meskipun sudah lama menikah dengannya. Ini adalah pertemuan pertama kami, pertama kali bertemu, sudah ada kontak fisik. Ayo, duduklah di sini. Lu siang-siang. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Saya memperingatkanmu, saya juga pria normal. Siapa bilang kau sama sekali tidak normal? Apa yang kau katakan?
Nadi MU lemah, urat saraf MU kacau. Bagaimana bisa disebut pria normal? Ternyata saya terlalu curiga. Wanita ini meskipun berani dalam bertindak, tapi memang lebih murni dari kebanyakan orang. Nyonya, apa ini? Ini, tunggu. Saya bilang ini stetoskop, dia juga tidak tahu. Apalagi, ini baru saja saya tukar dari ruang. Dia bertanya dari mana, saya juga tidak bisa menjelaskan. Ini adalah alat untuk meningkatkan keharmonisan pasangan. Ini bisa mendengar detak jantung, jika kau berbohong. Detak jantungmu akan cepat, coba dengar. Lumayan menarik. Nyonya, menikah denganku. Apa kau menyesal? Nyonya, menikah denganku. Apa kau menyesal? Apakah dia hari ini ingin menyelesaikan pernikahan dengan saya? Kau tidak perlu khawatir. Saya sudah tahu tentang malam pengantin. Menikah denganku bukan keinginanmu. Ditambah saya tidak sadarkan diri. Kau juga banyak menderita. Jika kau menyesal, kita bisa bercerai. Bercerai? Tidak mungkin. Mendeteksi interaksi intim antara tuan rumah dan pria utama. Tambah 50 poin. Kakak tidak bisa melihat. Adik, urusan orang dewasa. Anak-anak jangan ikut campur. Sekarang saya sudah menciummu, kita sudah pernah suami dan istri. Sekarang kau tidak begitu mudah. Mulai sekarang, tidak peduli seperti apa kau, aku Lu siang-siang akan tinggal bersamamu. Siang-siang aku Huo Qingyun bersumpah. Hidup ini akan hidup sesuai dengan Anda. Petir langit. Maka kita sekarang. Peringatan detak jantung tuan rumah terdeteksi. Tubuh utama pria belum pulih. Dapat menyebabkan percepatan halo. Apa yang terjadi sebentar lagi? Kalau begitu, poinku bukan bunga putih. Suami, kau tidur malam ini. Saya memukul lantai. Mengapa? Aku takut kau tidak bisa. Nyonya tua tidak baik, dia bangun. Bagaimana dia bisa bangun? Bukankah obatnya dikirim setiap hari? Bunda Huo Qingyun, demi menjaga Lu siang-siang, memerintahkan tongkat untuk menyalahkan Wan. Hampir tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Tidak masalah jika Anda melipat rubah. Huo Qingyun, aku tidak akan membiarkan dia menghalangi kamu. Cara mewarisi Hou Fu. Kita harus memberinya sesuatu. Suami, kau sudah tidur. Suami. Ternyata benar-benar tertidur. Malam panjang. Pria yang begitu cantik. Tapi aku hanya bisa menontonnya. Benar-benar dosa. Bisakah sistem melihat sesuatu untuk orang dewasa? 2 poin untuk komik kecantikan. Tuan rumah, silakan menikmati. Itu benar. Ayo pesan biji lagi. Sosok ini terlihat seperti ini.
Kalau saja Huo Qingyun. Istri Jenderal Ben. Tapi puas. Nyonya sangat senang. Baiklah, ya. Suami, kau sudah bangun. Anda menempatkan suami Anda di samping dan melihat istana musim semi. Inilah yang Anda sebut tradisi. Kau akan membuatku merasa kau tidak tertarik padaku. Siapa yang ada di sana? Mengganggu ruang gua. Pukul dia. Apa yang terjadi? Aku ditangkap oleh hantu dan suaranya. Ini adalah rokok yang bisa membuat orang tidak sadar. Datang ke sini setiap saat. Sepertinya beberapa orang tidak bisa menunggu. Aku hanya tidak tahu siapa. Ini tidak mudah. Tidak ada tempat untuk mendapatkan poin. Kinerja ini dikirim ke suami. Aku harus melakukan pertunjukan yang bagus. Tidak bagus. Ayah, dia tidak sadar. Menjadi Lu siang-siang halo, keberanian besar. Berani minum obat. Pemilik masa depan keluarga Huo saya. Ibu bilang aku pingsan suamiku. Dia tidak baik duduk di sini. Istri ini akhirnya mengungkapkan ekor rubah. Lihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Suami. Huo Qingyun, kau tidak akan pingsan. Saya pingsan saat ini. Sistem. Maaf, tuan rumah, penawarnya telah kedaluarsa. Poin saat ini tidak cukup untuk kursus berikutnya. Kau tidak menginginkanku. Nyonya Lu siang-siang berbicara dengan Anda. Dia bicara padaku, aku akan mengurus dia. Silakan mengobrol. Anda Lu siang-siang. Bukti bahwa Anda membunuh suami Anda adalah konklusif. Berani memukul menantu yang kejam seperti ibu mertua. Jangan pernah tinggal di rumah tunggu. Mengikatnya. Hidup tuan rumah dalam bahaya. Apa yang membuat orang bangun dengan cepat? Tidak peduli apa efek sampingnya, biarkan dia makan. Ibu bilang aku membunuh suamiku. Sekarang minta suamiku untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. 3. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Aku melihat siapa yang berani. Qingyun, kau bangun. Aku menaruh banyak obat itu. Bagaimana bisa tidur sehari? Ibu baru saja mengatakan padaku, apakah Anda membunuh suami saya? Sekarang suami saya berdiri di sini. Kenapa kau terlihat tidak bahagia? Omong kosong. Aku begitu bersemangat. Apa kau merasa tidak nyaman? Nyonya, aku sangat baik sekarang. Ibu, bagaimana kau tahu koma saya disebabkan oleh obat? Anda belum menjadi nabi. Aku juga peduli. Karena kau baik-baik saja, ibu akan kembali. Ibu yang lambat bisa pergi. Tidak ada seorang pun di Buddha ini yang menggertak ibu. Harus dihukum berat. Apa yang kau maksud? Apakah Anda masih salah untuk ini? Membunuh mereka tidak bisa. Kesalahan kecil siang-siang adalah istri saya. Ini akan menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena aku bangun tepat waktu. Sekarang dia takut dia sudah mati. Apakah ini masih salah? Lalu bagaimana menurutmu? 60 cambuk dikeluarkan dari rumah. Jangan pernah menggunakan kembali.
kau akan membuatku marah. Ibu yang marah, aku tidak percaya. Huo Qingyun berani melakukan ini. Ibu, kau tidak ingin menjadi pusing membohongi suamiku. Aku punya 1000 cara untuk membangunkanmu. Penebusan jari emas yang kejam berhasil. Lu Xiangxiang, kau ingin membunuhku. Ibu, kau salah paham. Aku baru saja menyelamatkanmu dan aku tidak akan pusing jika aku menekan kepalamu. Anda melompat setinggi 3 kaki. Ini hanya kembali ke usia tua. Huo Qingyun, kau punya istri. Aku lupa ibumu. Apakah kamu lupa? Ibu yakinkan Ende Anda. Aku tidak akan pernah melupakan. 2 kali lipat. Pergi. Nyanyian favorit bibiku. Itu benar-benar mulut Buddha. Aku juga harus menundukkan kepala. Sepertinya kau tak sadar. Pastinya dia terlibat. Tapi jangan khawatir, aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Terima kasih, siang-siang. Suamiku, kenapa kau? Tidak apa-apa, aku mau mandi, jangan ikut. Suamiku, Tuan rumah, jangan khawatir. Ini efek samping dari penawar tadi. Hanya dengan berhubungan intim, bisa meredakan. tidak menyangka pingsan begitu lama, tapi tenaganya sama sekali tidak berkurang. Sayangnya, pingsan lagi. Selamat tuan rumah, membuka pencapaian manis. Tanpa henti siang dan malam. Sistem ruang telah selesai ditingkatkan. Barang-barang dalam sistem bisa diperjualbelikan dengan bebas. Kalau begitu, aku pasti untung besar. Ibu, kakak demam. Cheng Er, ibu datang. Bukankah ibu baru datang kemarin, membawa selimut tebal? Kenapa masih kedinginan? Bagaimana kau merawat anak ini? Nyonya salah menyalahkan hamba. Hamba merawat tuan kecil. Sungguh-sungguh, tidak berani lalai sedikit pun. Ibu, jangan salahkan kakak kui. Ini Cheng Er sendiri yang tidak hati-hati. Terkena angin dingin, membuat ibu khawatir. Cheng Er, di depan ibu, jangan takut ada masalah. Manlai, makan ini, sebentar lagi sembuh. Nyonya, hal kecil ini, biar hamba saja. Tunggu, kenapa selimut ini begitu ringan? Nyonya, apa maksudnya? Ibu, ini bulu alang-alang. Dasar wanita jahat, kau pakai selimut bulu angsa yang bagus. Tapi memberi Cheng Er selimut dari bulu alang-alang, kau masih punya hati nurani? Aku orang yang dikirim nenek, nyonya berani memukulku? Tidak takut nenek menyusahkanmu? Sekarang kau pulang dan bilang pada nenek tua itu, mulai hari ini, kalau dia berani mengganggu orang di pekaranganku lagi, aku akan membuatnya kapok. Berani lu siang-siang benar-benar bilang begitu. Benar-benar nyata nyonya tua, lihatlah. Hamba dipukulinya dia ini. Sama sekali tidak menghormati nyonya tua. Untungnya Huo Qingyun pingsan lagi. Dengan dia seorang wanita aku tidak percaya. Dia masih bisa terus membuat onar. Pergi beritahu orang-orang di rumah jangan di halaman jenderal. Lagi ambil uang sepeser pun dari kas umumnya. Cepat pindahkan semua. Nyonya-nyonya tua bilang barang-barang di rumah. Kedepannya tidak boleh dipakai nyonya. Benarkah itu bagus sekali? Aku bilang di kamar ini, kenapa baunya busuk ternyata, diumbari orang berhati hitam Cheng Er. Syuer barang-barang sial ini, jangan disentuh ya tahu. Mulut kakak ipar ini masih keras seperti biasa, cuma tidak tahu bisa keras sampai kapan orang. Tutup gudang untukku. Ini gudang pribadi ayah. Kamu tidak berhak menutupnya.
Lihat buku kas ini, tahu kakak sakit. Terus pakai obat buku kas ini. Seimbang dengan gudang pribadi pas sekali. Total biaya 33.450 TL. Huoyuming, lebih baik kamu merampok saja uang segini. Kapan dipakai untuk suamiku? Mengakui atau tidak bukan kamu yang bilang. Sekarang kamu berlutut untukku. Dan ibuku membungkuk minta maaf. Patu, dengarkan aku, mungkin aku bisa bermurah hati. Membantu kamu kali ini. Membungkuk minta maaf ya. Bungkuk kepalamu yang besar itu. Kamu yang berwajah manusia, tapi otak babi, ingin aku minta maaf. Di kehidupan berikutnya saja. Lu siang-siang kamu. Kamu tunggulah ke depannya, jangan datang minta tolong. Sheng Shuer, kalian ngomong apa? Ibu, ini uang angpau aku dan adik. Tabungan sebenarnya takut. Ayah sudah tiada, rumah Markuis akan mengusir kami. Simpan untuk jaga-jaga sekarang. Semua untuk ibu. Tenang, ibu pasti tidak akan. Kalian sampai tidak bisa makan. Selesai menyewa lapak, uangku tinggal sedikit. Poin baru saja dipakai tukar obat Huoking Yun. Sekarang aku benar-benar bokek. Sheng Er lapar. Ayo kita makan. Ibu, Tapi mereka bahkan membawa bahan makanan. Dari dapur di halaman. Aduh, aku kok bisa lupa. Babi. Pulang bikin pangsit dan bakso besar. Ada ide. Jangan buang, tunggu sebentar. Nona. Ini jeroan babi. Biasanya tidak ada yang mau, aku pakai buat kasih makan anjing liar. Aku ambil buat kepentingan, begini saja, aku kasih 2 koin. Kamu jual ke aku. Ini buat kamu, kamu pegang baik-baik. Sheng Er, kita pulang, ada makanan enak. Huoyuming, kamu si pembawa sial, ngapain lagi di halamanku? Ini dengar kakak sudah sadar, khusus kasih tahu soal gudang yang disegel. Oh. Kakak ipar sampai tidak bisa makan. Sampai rebutan makanan dengan anjing liar. Kamu bilang aku rebutan makanan dengan anjing? Oke. Lu siang-siang, kamu tidak punya sopan santunnya. Kamu bilang aku tidak sopan, aku kasih tahu. Barang bagus ini, lebih baik kasih anjing daripada kasih kamu. Nyonya, maaf, membuatmu dan anak harus ikut menderita bersamaku. Giok ini adalah barang pribadiku, peninggalan ibuku. Kamu jual saja. Suamiku, tidak perlu. Percayalah padaku, karena aku punya kemampuan menyembuhkan kakimu. Pasti juga punya kemampuan membuat keluarga kita hidup bahagia. Soal barang ini, enak banget. Masukkan ke dalam. Ayo, ayo, makan, makan. Babat goreng, ginjal goreng kering. Coba cicipi. Dia susah payah masak, kalau tidak dimakan. Dia pasti sedih. Ini benar-benar jeroan babi, kok bisa enak banget? Tentu saja, ini pakai 1 poin tukar. Skill dewa masak, baru bisa masak dalam 10 menit. Siang-siang, poin yang kamu bilang, maksudnya apa? Aduh, aku keceplosan. Gak apa-apa, cepat makan. Kak, kamu gak nyadar ya? Dia lu siang-siang ada yang aneh, jangan salahin adikmu gak ngasih tahu. Dia yang dulu, bukan kayak gini. Mau bilang apa? Siapa yang baik ke aku bisa bedain. Siang-siang, kalau kamu bukan lu siang-siang.
Terus kamu siapa? Datang ke sampingku, buat apa? Wanginya kayak gini, ternyata jeroan babi. Aku gak percaya. Aku mau coba, rasanya kayak apa jeroan babi ini. Adik, jeroan babi yang belum dicuci ini enak gak? Aku sengaja simpan buat kamu. Kamu. Lewat-lewat, jangan sampai ketinggalan sehari, nunggu setahun. Kios serba ada, 800 tael. Nona, Peramu 500 tael. Kenapa cuma nama harganya 500 tael 800 tael? Gak ada barangnya. Iya, jangan-jangan nipu. Tentu saja bukan, kita di sini spesialis, custom made. Bilang kebutuhanmu, aku bantu selesaikan. Jagoan kita, kios serba ada. Aku mau jadi cantik, kamu ada caranya. Aku percaya kamu. 5.000 tael. Ini bercanda ya, meskipun Hua Tuo hidup lagi. Gak bakal bisa ngurusin muka ini. Gimana? Gak berani kan? Aku sekarang lapor polisi. Aku lapor kamu usaha tanpa izin. Sama promosi palsu. Tas uangnya ada tulisan Ming, ternyata orangnya Hua Yuming, sengaja bikin susah aku. Ibu, Gak apa-apa. Siapa bilang gak mungkin? Silakan kena 100 pukulan aku. Aku bikin kamu jadi Sai Diao-chan, berani gak? Kamu, 100 pukulan, kamu mau bunuh aku ya? Kecantikan ini tentu ada harganya. Aku setuju, kamu gak berani. Ini udah bukan urusan aku. Biarkan dia pukul. Biarkan dia pukul. Pukul. Pukulan cantik tak terkalahkan. Ini bunuh orang. 98, 99, 100. Bagaimana cantik kan? Astaga Nona, kamu benar-benar Hua Tuo yang terlahir kembali. Nona, sebenarnya aku adalah putra kedua keluarga Huo. Dibayar untuk melakukan ini. Dia ingin aku menghancurkan lapakmu, lalu memenjarakanmu warga sekalian. Ini adalah istri Jenderal Huo. Dia adalah tabib sejati. Aku yang salah. Aku mau beli. Sebenarnya 1 pukulan saja sudah cukup. Tapi 100 pukulan berarti 100 poin. Masih ada sisa-sisanya. Orang bodoh saja yang tidak mau. Jual kain, jangan lewatkan kesempatan ini. ibu, King Yun, kenapa kamu datang? Aku sengaja keluar tanpa sepengetahuan Huo King Yun. Kalau dia melihat tingkahku tadi dengan kecerdasannya, pasti akan menemukan masalahku. Sudah berapa lama kamu di sini, suamiku? Sejak kamu melayani pelanggan pertama, lu siang-siang kamu sebenarnya siapa? Huo King Yun, kalau aku bilang aku bukan orang dari dunia ini, kamu akan menganggapku monster kan? Aku ingin bilang apapun kamu. Kamu adalah istriku. Masih terpikir lu siang-siang itu benar-benar punya cara. Tampaknya, hanya dengan kita tidak bisa mengalahkannya. Lalu maksud ibu apa?
Pesta menikmati bunga di kediaman Putri Qin. Tempat yang begitu elegan ibu mertua mengajakku. Tidak takut aku membuat malukah? Putri Qin adalah kakak kandungnya, dia hanya mengundang wanita. Jelas-jelas menargetkanmu kalau kamu tidak mau. Aku mau pergi bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga karena aku adalah istri Jenderal Huo, nyonya utama kediaman jenderal. Kita suami istri satu tubuh, aku tidak akan membuatmu malu. Ibu jangan khawatir asal kamu bersikap seperti di kediaman pangeran. Pasti akan menang telak. Orang sebenci kamu tidak banyak. Kakak kamu ini memuji ibu atau menghina ibu? Karena kamu mau pergi kebetulan. Aku punya sesuatu untukmu. Gaun ini. Aku baru lihat hari ini di Cuyun Low. Katanya harganya 100 tael perak. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Di mana giokmu? Kamu tidak menjual giokmu kan? Beli aku gaun. Ibu telah bekerja keras siang dan malam untukku. Sebagai pria, sebagai suami, aku tidak seharusnya membiarkanmu menanggung semuanya sendiri. Dan aku percaya, dengan usaha kita berdua, kita akan segera bangkit kembali. Lu siang-siang, kamu telah membuatku seperti ini. Aku akan mengubah pesta bunga ini menjadi pesta jebakan, agar kamu tidak bisa kembali. Hormat kepada Putri Qin, hormat kepada ibu mertua. Dari mana datangnya aktor ini? Berlian dan emas dipenuhi di tubuhnya. Sangat klise. Lin Xiaoan, apa yang kamu kenakan ini? Aku benar-benar tidak ingin mengenalmu, gadis baik mana, yang akan menancapkan semuanya di kepalanya. Memalukan, cepatlah pergi. Maafkan saya, Nyonya Besar, aku berpakaian seperti ini juga untuk menghibur Anda. Meskipun aku berpakaian seperti ini, masih lebih baik daripada memakai baju putih setiap hari. Apa yang kamu katakan? Siapa yang memakai baju putih? Baju putih hanya dipakai saat berkabung. Apakah dia benar-benar ingin mengutukku? Berani sekali, wanita jahat ini. Benar-benar berani, di rumah. Menindasku saja sudah cukup, berani juga. Menindas kakakmu. Jangan marah, ibu mertua. Nyonya Besar sudah biasa tidak sopan. Tapi ada jenderal yang melindunginya. Siapa yang berani berbuat apa? Benar-benar memberontak. Dia benar-benar berani, keluarga bangsawan kami. Belum pernah memiliki pengantin baru yang tidak tahu aturan seperti ini. Panggil jenderal untuk datang. Delapan. Ini adalah obat terakhir, Huo Qingyun. Anda harus segera sembuh. Aku masih menunggu dukunganmu. Ibu, ada masalah. Baju di dalam kotak hilang. Bagaimana kita bisa pergi ke pesta? Siapa bilang semuanya hilang? Masih ada satu set. Ibu, Baju putih ini adalah tabu besar. Aku tidak keberatan pergi ke pesta mereka. Orang-orang yang setengah kaki sudah masuk kubur, mereka masih menganggapku sial. Mereka masih menganggapku sial. Nyonya Jenderal tiba. Lihat, dia tidak hanya memakainya sendiri, tapi juga membuat anaknya memakainya. Lu siang-siang, lihat bagaimana kamu mati hari ini. Berani sekali, ini jelas-jelas. Lakukan kutukan terhadap Putri Qin, berani sekali. Di keluarga Marquis selama 100 tahun, belum pernah melihat menantu yang tidak tahu sopan santun seperti ini. Harus diberi pelajaran yang baik. Saya Lu siang-siang menghadap Putri Qin, menghadap ibu mertua. Orang-orang, bawa dia. Dan dua binatang sial ini, keluar. Tunggu, kalau mau membawa saya keluar boleh, tapi apa kesalahan saya? Apa kesalahannya? Coba lihat di bawah jubahmu. Apa yang kamu kenakan? Tentu saja pakaian untuk merayakan ulang tahun. Berani tidak kamu lepas? Biarkan semua orang melihat. Kamu suruh lepas, saya lepas. Kenapa harus? Lihat, dia tidak berani. Tidak perlu khawatir, dia menantu baru, suruh saja dia lepas. Ayo lakukan. Tunggu, tidak perlu kalian yang lakukan, saya sendiri yang lepas.
selamat kepada Putri Qin. Semoga Putri Qin selalu bahagia. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kupu-kupu? Menurut perintahmu, ini sihir. Ini kupu-kupu. Saya mau tahu ibu sangat berbakti. Datang untuk memberi selamat kepada Putri Qin. Bibi jahat bilang ini sihir. Apakah kamu pikir Putri Qin tidak layak? Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Orang-orang, bawa wanita yang menghina Putri Qin tanpa bukti ini. Keluar dan jual, jangan pernah muncul di depan saya lagi. Jangan Putri Qin. Putri Qin yang baik. Barang tidak berguna. Kali ini kamu cukup perhatian. Tapi jangan pikir begitu bisa melanggar aturan. Semua pergi melihat bunga. Ya. Cheng Er, Shu Er, di sini banyak makanan enak. Ayo kita pergi. Nyonya Lu, sudah berapa lama tidak makan? Cara makannya sangat tidak sopan. Apakah jenderal tidak sadarkan diri, sehingga keluarga Marquis tidak bisa makan? Ini keponakan Putri Qin dari keluarga Marquis. Tampaknya hari ini Putri Qin jelas-jelas ingin membela adiknya. Hei Cheng Er, bagaimana biasanya ibu mengajarimu? Anjing menggigit orang, orang tidak boleh menggigit balik. Apalagi anjing gila seperti ini, sakitnya bisa menular. Lu Xiangxiang, siapa yang kamu sebut anjing jahat? Siapa yang mengaku ya siapa itu? Dulu Lu Xiangxiang di istana selalu penakut. Kok setelah menikah malah jadi tajam mulutnya? Lu Xiangxiang, jangan banyak omong di sini. Siapa yang tidak tahu kamu dengan Pangeran Huo kedua? Masuk kamar pengantin, lalu menikahi kakaknya. Wanita baik tidak melayani dua suami. Kamu tidak tahu malu. Kamu bilang aku dan adik ipar masuk kamar pengantin. Bagaimana? Kamu melihatnya langsung ya? Jangan-jangan, waktu itu kamu yang menyelinap masuk ke kamar pengantinku. Tentu bukan aku, semua orang tahu. Saya lagi yang tidak tahu. Kamu tidak melihat, berarti itu fitnah. Tanggal 21 bulan pertama tahun lalu, Suyu Mei pergi ke rumah bordil bersama sepupunya. Laki-laki dan perempuan sendirian di satu kamar. Tinggal selama 3 jam. Lu Xiangxiang kamu ngawur, tidak ada itu. Benarkah? Tanggal 3 bulan lalu, Suyu Mei dengan seorang pria di dalam kapal lukisan berguling-guling. Pria itu memanggilmu sayangku, kekasihku, manisku tercinta. Kamu ngawur, tidak ada itu sama sekali. Kaki licin, pergi kamu. Tolong aku. Ini. Lu Xiangxiang, kamu berani berbuat onar di pesta putri. Kamu tidak takut mati, Bibi. Lu Xiangxiang, dia ingin membunuhku. Putri Qin, mohon pertimbangkan. Barusan jelas-jelas Nona Su menghina kehormatanku, bahkan ingin memukulku. Aku cuma menghindar sebentar. Kurang ajar, Lu Xiangxiang. Di depan putri kamu masih berani berbohong. Aku tidak berbohong, Putri. Aku tidak berbohong, Putri. Suamiku gugur demi negara. Masih dalam keadaan koma. Nona Su, seorang gadis pingitan, bilang aku melayani 2 suami. Menghina istri pahlawan seperti ini, tidak takukah membuat hati para pejabat setia menjadi dingin? Mengenakan topi tinggi padamu, aku tidak percaya kamu masih bisa membela anak perempuanmu ini. Permaisuri, benar-benar Bibi Su sendiri yang jatuh dalam. Aku baru 6 tahun. Apakah aku akan berbohong? Kapan Cheng Er bicara seperti teh hijau? Dan dialog ini, dari mana dia belajar? Host, kemarin Anda menukarkan untuk si kecil.
Di buku pelajaran kecerdasan emosional ada pengajarannya. Si kecil belajar dengan sangat serius. Wang Mei, apa yang dia katakan? Apakah benar? Aku, meskipun Yu Mei salah duluan. Kamu tidak bisa menyakiti orang. Bagaimana jika aku bilang, ini Nona Su sendiri yang jatuh ke dalam? Percayalah, biarkan dia berdiri dan coba. Berdiri ya berdiri, di depan banyak orang. Apakah kamu masih mau memukulku? Selamat host membuka kunci. Pencapaian 1 panah 2 burung. Poin tambah 250. Bibi. Aduh, Permaisuri. Sudah kubilang, aku tidak melakukan apa-apa. Karena ini kesalahpahaman, biarkan saja. Ini sudah siap untuk makan. Lu Xiangxiang memang tidak sederhana. Aku tidak percaya, tidak bisa mengatasinya. Siang-siang dalam bahaya. Ibu, mereka sepertinya sedang membicarakanmu. Mereka tidak sedang membicarakanku, mereka sedang memakiku. Sistem, berikan aku alat pengeras suara. Semakin keras semakin baik. Selamat host. 5 poin tukar 2 stiker pengeras suara. Berbisik-bisik apa gunanya? Berita baik biarkan semua orang mendengarnya. Ibu, Permaisuri, saya menghormati kalian dengan segelas. Kakak, anggur ini tidak bisa diminum, bukankah kamu memasukkan obat pencahar untuk membuat Lu Xiangxiang malu? Kamu ngomong apa? Xiangxiang, jangan dengarkan ucapan ibumu, dia mabuk. Aku juga merasa, Permaisuri tidak akan melakukan hal seperti ini. Semua ini adalah apa yang rumah bordil, perampok gunung. Tapi, hari ini banyak orang di sini. Dengarkan baik-baik, Permaisuri. Bagaimana kalau kamu minum secangkir untuk membuktikan kesucianmu? Bagaimana? Aku tuangkan untukmu. Berani sekali Lu Xiangxiang, siapa kamu sampai berani memaksa permaisuri sepertiku untuk membuktikan kesucianmu padamu? Siang-siang adalah istri Sasang Jenderal. Jika ada yang berani menghina dan merencanakan sesuatu padanya, itu sama saja menghina dan merencanakan sesuatu padaku. Permaisuri, apakah kamu mengerti? Jenderal Huo, ini adalah istana pangeran, bukan medan perang. Kamu membawa senjata secara sembunyi-sembunyi ke istana. Tidakkah kamu takut aku akan menuduhmu melakukan penghinaan besar? Sial, aku tidak bisa membiarkan nenek tua ini menemukan celah suamiku. Tunggu. Permaisuri, hehe, suamiku. Pedang ini terbuat dari kayu, tidak bisa melukai siapapun. Istriku. Tenang, aku punya cara. Lu Xiangxiang, berani berbohong di depan permaisuri. Ini adalah penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Aku sarankan, kamu pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Benar atau tidak? Coba saja, tidak akan tahu. Oh, aduh. Aduh, tolong. Lu Xiangxiang mencoba membunuh ibu mertua. Sudah kubilang pedang ini terbuat dari kayu. Ibu, kenapa tidak percaya padaku? Pedang ini, aku yang membawanya. Permaisuri, hari ini suamiku tidak mempertimbangkan dengan matang, siang-siang minta maaf untuknya. Aduh. Baru saja aku salah mengambil cangkir anggur ini. Adalah yang kamu tuangkan untukku tadi. Apa? Kakak, kenapa denganmu? Permaisuri, hei kamu dengar tidak?
Aku hanya mendengar suara api, seperti kembang api. Bau. Bau apa ini? Kamu. Cepat panggil tabib, ya? Permaisuri, jangan panik. Dengan perawatanku yang telaten, kamu istirahat beberapa hari. Pasti sembuh. Nanti tidak hanya wajahmu. Lubang-lubang itu bisa hilang. Kamu bahkan bisa ke bulan. Menyelam ke dasar laut menangkap kura-kura. Bagaimana, ibu mertua? Anggur ini mau dicoba? Suami, kita pulang. Kamu baru saja minum obat, tidak tahan dingin. Jaga kehangatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya, pedang di pesta bunga hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika aku bilang, aku bermain sulap, kamu percaya. Fu, Nyonya tahu tidak, saat kamu berbohong, telingamu akan memerah tanpa sadar. Sebenarnya, aku bukan dari dunia ini. Maksudku, aku dari masa depan. Jika kamu pikir aku monster, maka aku. Nyonya datang untuk menyelamatkan nyawaku, tentu saja adalah bidadari turun dari langit. Meskipun kamu monster yang memikat hati, aku rela. Semuanya karena si Jalang Lu siang-siang. Dialah yang menyebabkan ini, bahkan tidak menghormati. Permaisuri, mulai sekarang, kakak tidak akan membantuku lagi. Tidak disangka dia malah bersekutu dengan Hwakinyon. Menyiksa kita, ibu, kita tidak boleh lemah lagi. Maksudmu? Bagaimana dulu kamu merencanakan pembunuhan nyonya pertama? Kita lakukan lagi. Tidak disangka Hwakinyon ini. Cukup romantis juga. Masih membuat dunia berdua bergerak terpisah. Saudara-saudara, jangan sakiti orang di dalam. Bos bilang, kita butuh tawanan hidup. Ini datang untukku. Sistem. Kalau kamu tidak keluar, majikanmu akan tewas. Maaf, sistem sedang dalam proses upgrade, harap menunggu. Bukan? Kamu sebenarnya datang untuk membantuku atau mengantarku ke liang kubur. Orang di dalam dengar. Kalau tahu diri, cepat turun. Agar tidak menderita, cepat. Hahaha. Jika aku bilang aku hanya lewat, kalian percaya? Jenderal, tidak baik, nyonya sepertinya diculik. Di tanah hanya ditemukan kantong wangi nyonya. Ini yang kamu bilang. Wanita dengan kecantikan luar biasa. Ya, dia. Kamu lihat wanita ini. Bentuk tubuhnya, kamu mainkan lalu jual lagi. Bisa dapat harga bagus. Benar-benar bagus. Ayo, berdiri. Jalan 2 langkah. Jiang Gongzi bicara padamu, tidak dengar. Ternyata kamu Lin Xiaowan. Cepat sekali kamu sudah menemukan pengganti. Masa muda memang enak. Tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaan. Lu siang-siang kamu sekarang cuma tahanan biasa saja berani sombong di depanku. Sombong kenapa? Kamu yakin aku tidak memukulmu? Kebetulan lagi ingin main tangan. Kamu memang pantas dipukul. Kali ini kamu jatuh ke tanganku, aku pasti membuatmu tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Tidak tahu sistem ini. Berapa lama lagi baru pulih Hwakinyon? Tidak tahu apakah bisa menyelamatkanku. Sekarang cuma bisa menunda waktu. Atau cari cara membangunkan sistem rusak ini. Lin Xiaowan, pekerjaanmu sekarang bagus ya. Memang hobi dijadikan pekerjaan. Semangat, kerja keras. Lu siang-siang kamu diam, aku menjadi seperti ini. Semuanya karena kamu, aku akan membunuhmu. Bukan kan? Wanita ini tidak main sesuai aturan. Aduh.
Jangan-jangan sistem sudah pulih. Sekarang tidak bisa apa-apa padaku kan? Aku suka wanita yang punya karakter. Wanita berkarakter itu keras kepala. Mainnya baru seru. Jiang Ge, orangnya sudah kubawa. Kalau dia tidak nurut, lebih baik kamu yang ajar dia. Lin Xiaowan, kamu sudah melakukan banyak kejahatan? Tidak takut karma? Karma, di dunia ini mana ada karma? Siapa yang lebih licik? Dia yang hidup enak. Benarkah? Maka karmamu sekarang akan datang. Lu siang-siang kamu. Lepaskan ikat pinggangku, ini yang kamu katakan. Aku sendiri saja bisa. Lu siang-siang aku datang, tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Kamu baru datang. Hampir saja diganggu orang lain. Kamu baik-baik saja. Bagaimanapun kamu adalah istriku. Tidak menyangka. Siang-siang kamu keracunannya. Tidak apa-apa, baru saja mereka memberiku racun itu. Lu siang-siang. Datang, kulitnya dan Lin Xiaowan. Saya minta dikupas, sebelum mati mereka harus mengaku di belakang layar. Ya. Suami, aku panas sekali. Siang-siang, tunggu sebentar dan segera pulang. Apa yang terjadi di siang-siang? Ayo pulang dan lakukan, baik atau tidak. Suami. Aku sedikit terburu-buru. Siang-siang. Saya bangun untuk minum air dan tenggorokan saya akan merokok. Beras. Siang-siang pemalu. Aku diracuni kemarin. Tidak disengaja. Itu disengaja. Yun Cheng mengatakan beberapa kali. Kakak mengganggu ayah. Kakak laki-laki buruk. Oke, apa yang terjadi pada Chenger? Ayah tidak baik. Dia bilang dia akan mengambil ibunya. Tidak ada yang ingin datang. Itu karena kemarin. Mari kita lihat. Wanita yang berani tidak cepat berlutut. Ibuku tidak ada yang salah dengan berlutut. Nah, sekarang, bahkan anak Anda berani memukul saya. Lu siang-siang, kau berani bilang, itu tidak mengganggu Anda. Jenderal Huo, istri saya diculik. Apakah Anda mencari tahu di balik layar? Dia bilang sebelum mati. Mengatakan bahwa istrinya secara aktif merayunya.
Omong kosong, suamiku. Bagaimana aku bisa melihat kerangnya? Ya, apa yang dikatakan istri. Tapi ada beberapa hal. Lebih baik mengatakannya secara langsung. Tolong pergi bersamaku. Ya, siang-siang, meskipun ibunya percaya padamu. Tapi ini tentang reputasi Houfu. Tapi ceroboh, Lu siang-siang, aku tidak percaya kau. Dapat mundur. Jika istri saya pergi ke sana, Jenderal juga bersama. Kasus umum ini. Tidak pernah ada alasan untuk dua hakim ketua. Istri saya diadili. Ikutlah dia menghadapi pengadilan. Karena dia sudah menikah dengan jenderal ini, maka dia adalah milik jenderal ini. Suami istri satu tubuh. Dia menghadapi pengadilan, jenderal ini seharusnya menemani. Kalau begitu, pejabat bawahan akan menunggu di luar. Suamiku, sebenarnya aku bisa menangani ini sendiri. Aku tidak ingin kamu karena aku memberi orang lain alasan untuk bergosip. Lu siang-siang, ingatlah satu hal, aku Huo Qingyun tidak mencari masalah, tapi juga tidak takut masalah. Kalau orang lain datang menyerang, kita balas saja. Siang-siang, aku adalah kekuatanmu. Jangan khawatir pangeran, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Berikan aku kesempatan, coba saja. Aku tidak yakin. Kalau begitu, ini jubah tembus pandang. Pakailah, hanya aku yang bisa melihatmu. Kalau ada bahaya muncul segera, kita juga bisa melihat. Apakah Tuan Lu ini manusia atau setan? Aduh. Anakku? 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 Kenapa kamu mati begitu tragis? Ibu pasti akan menuntut keadilan untukmu. Hei Bu, kamu salah kuburan. Mayat anakmu ada di sana. Aduh anakku. Siapa kamu? Aku yang membunuh anakmu. Bagus, kamu wanita tidak setia. Tidak hanya merayu anakku, kamu juga membunuhnya. Kenapa hatimu begitu kejam? Bicara apa kamu, Tuan Lu? Dia memukul orang di depan umum, kamu tidak peduli. Ternyata Jenderal Huo ini hanya bicara manis, tapi hatinya tidak peduli padanya. Siapa yang tidak tahu kamu menikah lagi di malam pernikahan? Ganti orang pun tidak tenang. Wanita sepertimu, pantas saja dipukuli. Tuan Lu, aku tanya sekali lagi, kamu peduli tidak? Baik, hari ini biarkan semua orang menjadi saksi, dia yang memulai memukulku. Aku terpaksa membalas. Kurang ajar Lu siang-siang, kamu sebagai istri jenderal. Tidak boleh sembarangan memukul rakyat. Tuan Lu, kamu, di belakangmu. Tuan Lu, di belakangmu. Ah! Aduh! Huo! Jenderal Huo, kenapa kamu melempar saya dengan batu tinta? Kapan saya pernah melemparmu? Baru saja ada yang melihat saya di sini kan? Master Lu, mata kamu memang tidak baik. Baru saja suami saya dipukul, kamu tidak melihatnya. Sekarang masih bilang, jenderal ini yang memukulmu. Suami, jangan buang waktu dengannya. Master Lu tidak melihat. Tapi semua orang melihat. Ayo semua, beritahu Master Lu, siapa yang duluan memulai? Itu si nenek yang duluan memulai. Saya tahu, Master Lu tadi matanya tidak baik. Sekarang seharusnya sudah baik kan? Ayo mulai sidang. Uyu.
Master Lu, anak saya mati dengan tidak adil. Anak saya mati dengan tidak adil. Mohon Master Lu. Berikan keadilan untuk anak saya. Istri Jenderal Lu Xiangxiang, sifatnya bejat. Perilakunya tidak baik. Nyonya Su, kamu punya bukti. Master Lu Xiangxiang. Sebelum menikah dengan Jenderal Huo, dia selalu menggoda anak saya. Beberapa hari yang lalu, dia mengirim surat ke anak saya, mengejaknya keluar kota, untuk bertemu dengannya secara diam-diam, tapi akhirnya ketahuan. Lu Xiangxiang tidak mau ketahuan, jadi dia menyalahkan semuanya pada anak saya. Dia bahkan membunuh anak saya untuk menutup mulut. Jenderal Huo, kamu ditipu oleh wanita ini. Lu Xiangxiang. Wanita berani menuduh istri jenderal. Ini kejahatan besar, kamu punya bukti. Master Lu, ini semua surat cinta Lu Xiangxiang untuk anak saya. Silakan lihat. Perhitungan yang sangat jahat. Jika Xiangxiang tidak bisa membuktikan, walaupun tidak mati, pasti akan terkena. Reputasi sebagai wanita tidak setia, tidak akan bisa lagi menjadi istri jenderal. Setelah kehilangan perlindungan saya, maka dia pasti mati. Nyonya Lu, hal ini kamu Tidak bisa menyangkal. Nyonya Lu, di sini saya punya tulisan kamu sebelum menikah. Saya baru saja memeriksanya, tulisan ini benar-benar sama. Benar-benar langit membantu saya. Saya dari masa depan. Tulisan ini tentu berbeda dengan pemilik aslinya. Lu Daren juga seorang terpelajar, pasti tahu. Jika seseorang ingin mengubah tulisan tangannya dengan sengaja, gaya goresan tidak bisa diubah. Baiklah, karya kaligrafi saya tidak mudah didapat, lihat baik-baik. Pohon tanpa kulit, pasti mati. Orang tanpa muka, tak terkalahkan di dunia. Slogan samping. Tidak lebih baik dari babi dan anjing. Kamu Bagaimana Lu Daren? Beritahu semua orang. Tulisan tangan saya, apakah sama dengan yang ada di surat cinta itu? Anda memalsukan dan memfitnah istri pejabat istana. Bukti sudah jelas, Lu Daren. Katakan, apa hukumannya? ini mungkin karena cinta pada anak, jadi salah. Lu Daren, baru saja Anda menuduh istri saya berzina. Sekarang Anda menganggapnya enteng. Di mana Anda menempatkan saya dan keluarga Marquis? Bagaimana Lu Daren mengadili kasus ini? Sungguh jahat. Saya pikir dia menerima suap. Pejabat korup, diam, pejabat korup. Diam semua, Nyonya Su. Anda masih ada yang ingin dikatakan? Tulisan tangan berbeda. Lalu apa? Dia memang tidak punya muka, menggoda anak saya. Mungkin tulisan tangannya ditulis oleh orang lain. Ada seorang pelayan di samping anak saya bernama Chun Sheng. Dia bisa membuktikan. Dia menggoda anak saya. Cepat bawa orang itu ke sini. Hidup kembali? Ini tidak mungkin. Nyonya Su, ini adalah bukti terakhir Anda. Istri saya berzina dengan anak Anda, saksi terakhir. Benar? Jika saya membantah saksi ini, apakah bisa membersihkan nama istri saya? Saya akan tunjukkan siapa dia sebenarnya. Chang Feng, kenapa kamu? Bukankah kamu pengawal jenderal? Hamba menghadap Nyonya, Jenderal bijaksana. Sudah tahu mereka akan memfitnah Nyonya, jadi saya menyuruh orang membuat topeng kulit ini. Tidak mungkin. Nyonya Su bahkan memberikan saya token bank. Setelah selesai, saya bisa mengambil hadiah sendiri. Baiklah, ternyata kalian sudah berkomplot sejak awal, bukan? Lu Daren, sekarang bisakah Anda memberikan penjelasan kepada saya?
Yang mulia, hari ini pejabat ini telah tertipu. Panggil orang. Tangkap dia dan masukin ke penjara. Hei Tuan Lu, kamu tidak bisa menangkapku. Kita sudah setuju kemarin. Bawa pergi, cepat-cepat. Tuan Lu, Nyonya, jangan dengarkan omongannya. Ini semua kesalahpahaman. Kamu, Nyonya, kamu ini. Maaf sekali, hari ini saya marah karena Tuan Lu. Tangan ini tidak mau menurut. Jenderal, kamu biarkan dia memukul pejabat istana seperti ini. Nyonya, memang tidak seharusnya memukul tamparan ini. Harusnya suamilah yang memukul, tangan Nyonya sakit. Hati suami lebih sakit, Tuan Lu. Tamparan ini kecil, kalau saya laporkan hal ini ke istana. Kalian baik hari ini. Ini kesalahan pejabat ini. Hari ini, Nyonya Wang Fei telah dirugikan. Kamu bilang aku pantas mendapatkannya. Yang mulia. Hari ini, banyak orang yang menyaksikan. Dia masih bilang aku pantas mendapatkannya. Tuan Lu, kamu seperti ini. Membalikan fakta dan tidak jelas hitam putih, sangat mengecewakan saya. Yang mulia, ini semua kesalahpahaman. Saya tidak pernah bilang begitu. Kamu. Yang mulia, lihat dia masih membela diri. Ini kesalahan pejabat ini, mohon Nyonya Jenderal. Hukumlah. Hei ini, apa yang terjadi? Tuan Lu, kalau kamu berlutut seperti ini, orang yang tidak tahu akan mengira kami berdua memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Kamu pakai sihir apa ini? Kalau kamu tahu ini sihir, kenapa tidak cepat mengaku? Kalau tidak, percaya tidak, saya akan membuat kepalamu jatuh. Kunciranmu terangkat. Nyonya tidak, Dewi. Dewi, kasihanilah, saya akan bicara. Semua ini adalah perintah ibu mertuamu. Tidak hanya itu, juga Ibu Jenderal Huo dulu juga terkena cara yang sama. Buktinya, setengah ada di rumah saya, setengah lagi di gudang pribadi Nyonya tua. Geledah semuanya, jangan lewatkan satu pun. Dan semua yang ada di daftar ini, yang bukan milik mahar Nyonya tua Huo, ambil semuanya. Ya. Lu Xiangxiang, kamu pelacur. Sungguh tidak tahu diri. Lihatlah menantu mana. Berani membobol gudang mertua. Berani mengambil barang mertua. Yuming, cepat halangi dia. Jangan biarkan dia masuk gudang. Lu Xiangxiang, kamu gila ya. Putra kedua, perintah dari putra pertama, dia tidak ada, siapapun tidak boleh mendekati Nyonya setengah langkah. Kamu diam. Kamu, Lu Xiangxiang, kamu berani melawan. Bahkan karena seorang pelayan, berani menamparku. Memukulmu kenapa? Dulu juga pernah. Kurasa kamu terlalu lama tidak dipukul. Tidak ada pelajaran sama sekali. Luxi Angxiang, aku biradahu kamu, ibiku. Adalah Nyonya sebenarnya di kediaman jenderal ini, aturan di sini. Dia yang menentukan. Nyonya. Obat yang digunakan untuk membunuh Nyonya besar, ditemukan. Konyol. Keluarga Huo selalu pemberani. Sekarang, kenapa ada kamu, wanita jahat seperti ini? tidak, bukan begitu. Kalian semua bersekongkol untuk menyakitiku. Ibu, Lu Xiangxiang. Ini urusan keluarga, ada apa yang bisa dibicarakan? Kamu menyiksa Nyonya, tidak takut merusak reputasimu sendiri. Istriku Huo Qingyun, tidak bisa kamu ancam. Suami, kamu sudah pulang. Aku sudah memohon izin kepada Kaisar untuk berpisah dengan kalian. Dari sekarang, baik itu dipenggal atau dirampok, tidak ada hubungannya denganku. Huo Qingyun, kamu benar-benar kejam. Biarkan suamiku dan pembunuh ibuku bicara tentang kebaikan. Lebih baik sekarang aku bunuh ibumu. Apakah kamu akan berterima kasih padaku? Ibuku sudah tua, dia. Yuming, ibumu, melanggar hukum, membunuh Nyonya. Ini harus dihukum sesuai hukum. Ibumu juga tidak bisa tinggal di keluarga Huo lagi. Kamu ngomong apa? Kamu mau mengusirku? Kamu berani? Karena kamu merusak nama keluarga. Budi pekerti buruk tidak bisa tinggal di keluarga lagi. Keluarga Huo memiliki menantu seperti kamu. Sungguh sial 8 turunan. Hari ini, aku bertindak untuk suamimu yang telah meninggal. Menceraikan kamu ini. Wanita yang merusak nama keluarga. Kamu apa bilang menceraikan aku? Aku ini orang yang menentukan nasib. Kalian berani menceraikan aku. Kalian berdua suami istri. Hebat juga siasatnya mau mengusir aku, ibu mertua yang sah. Keluar. Membuatku tak punya rumah.
Jangan lupa posisi ini didapat dengan membunuh ibuku. Tidak. Kalian tidak boleh menceraikan aku. Aku ini dibawa masuk ke kediaman Marquis dengan tandu 8 orang. Istri sah kecuali. Kalian bisa mengeluarkan suamiku dari penjara. Menceraikan aku kalau tidak. Aku tidak akan pergi. Menurut hukum kerajaan tindakanmu hari ini, mengabaikan kewajiban suami dan melanggar kewajiban istri, seharusnya dibahas oleh pemegang kekuasaan tertinggi di keluarga. Untuk menceraikan atau menghukum hari ini kamu diusir. Sudah sewajarnya. Huo Qingyun, kamu benar-benar mau membunuh ibu. Jangan lupa dia juga ibumu. Ya, tidak hanya dia tapi juga kamu. Saat itu kamu dan ibumu bertekad untuk membunuh ibu sah Huo Qingyun. Menghina kehormatanku seharusnya sudah memperkirakan hari ini. Ini semua adalah balasan untuk kalian. Tidak menyingkirkan wanita ini, maka keluarga tidak akan tenang. Ayo, usir Nyonya Li dari keluarga Huo. Bawa ke pengadilan tertinggi untuk diadili. Ya. Ibu. Bukankah Jenderal Huo sudah lama menikah? Kamu belum tahu ya, Jenderal Huo sebelumnya selalu terlena. Sekarang sudah baik akan mengadakan pernikahan resmi untuk istri, mengadakan pesta pernikahan ulang. Barang-barang maharnya saja ada 108 tandu. Suasananya sangat megah. Saat baru saja pindah ke sini pingsan di tempat tidur. Tidak menyangka, masih bisa melakukan malam pertama yang sebenarnya. Selamat host menyelesaikan misi poin. Poin kamu. Bisa memilih untuk menukar terowongan waktu. Kembali ke dunia asal, apakah mau menukar? Nonamu kenapa masih di dalam? Cepat tutup kepala dengan kain merah dan keluar. Tunggu dulu. Nonamu, kalau tidak tutup kepala akan melewatkan waktu yang baik. Waktu pilihan terakhir 10 detik. Tuan rumah diminta untuk memilih dengan hati-hati. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatan Anda. 9, 7, 6, 4 Mei. 3, 2. Saya memilih. Ayah dan ibu belum keluar. Tidak, aku tidak ingin menikah denganmu. Huo Qingyun, aku di sini untuk menikah denganmu.